Shalom Tiberias. Kasih lu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus yang senantiasa terus memberkati setiap kita. Amin saudara. Amin. Kita boleh terus percaya apa yang kita hadapi sampai kapanpun kita punya satu pribadi yang akan tetap menolong dan pastinya akan menguatkan kita. Itulah Tuhan Yesus yang kita sembah di siang hari yang diberkati ini. Amin. Saudara siap menjemaat Tuhan? Amin. Amin. Yang siap kasih lu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus yang layak kita sembah sampai kapanpun juga. Hari ini mari datang, tanggalkan setiap beban, masalah di hadapan Tuhan. Kita datang menghadap Tuhan Yesus yang baik. Kita percaya Tuhan pasti tolong setiap kita. Satukan hati saudara, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk kehidupan, kemurahan yang Tuhan boleh berikan dalam hidup ini. Kami boleh merasakan betapa baiknya Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap peristiwa, dalam setiap masalah, tantangan yang mungkin kami hadapi saat-saat ini ya Tuhan. Tapi kami sadar apapun itu Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kami ada dalam pertolongan Tuhan. Engkaulah Yesus yang telah datang dari sorga, datang untuk setiap kami yang berdosa, untuk boleh menebus, boleh menguatkan setiap kami, memberikan keselamatan yang sejati lewat pengorbananmu di atas kayu salib. Kami sungguh mengucap syukur dan kami terlalu percaya waktu kami datang dengan hati yang menyembah, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Tuhan pasti tolong setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan, yang terikat hari ini terima kelepasan dari sorga. Ini syukur kami Tuhan. Kami bawa pujian kami untuk hormat kemuliaan Engkau. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biar semuanya dalam tangan kasih kebaikan Tuhan. Jumpai setiap mereka yang menyembah, jamah setiap mereka Tuhan. Sebab kami rindu dipenuhkan lewat hadirat-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa hati kami Tuhan. Kami percaya Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku. Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Katakan sama-sama. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Mari sama-sama katakan dari awal sudah. Kau tahu hatiku Tuhan. Engkau mengetahui segalanya Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Katakan di dalam segenap jalanku Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, katakan hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang ku
andalkan menghadapi semua. Katakan bersama-sama saudara. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Katakan kembali bersama-sama. Hanya Engkaulah Tuhan Yesus. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, saudara. Sampaikan di hadapan Tuhan sama-sama. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Engkau tahu harapku, Tuhan. Engkau tahu mimpi setiap kami, Tuhan. Mimpiku di tangan-Mu, Tuhan. Mari sadari dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, ini yang kami mau percayai, Tuhan. Hanya Kau, Tuhan, yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Katakan Yesusku, haleluya. Yang termanis Tuhan jadikan. Haleluya. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Amin. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Mari sama kita beri bersama-sama jemaat Tiberias. Kita mau katakan, Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Engkau yang percaya, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, saudara. Engkau yang termanis, Tuhan. Segala perbuatanmu, segala tindakanmu, Tuhan, mendatangkan segala kebaikan dalam hidup ini. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Kami percaya. Mari angkat tanganmu, mari mulai menyembah Tuhan Yesus.
Aku datang dengan pujianku Tuhan Yesus, mengucap syukur buat segalanya. Terindah pribadimu, ini hatiku Tuhan yang percaya. Kami percaya Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama saudara. Kita mau katakan, Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap, amin, selalu terjadi Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami katakan Tuhan, haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan lebih lagi, kita mau katakan sama-sama saudara, haleluya. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap, aku percaya Tuhan, selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Mari bersama-sama semuanya. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap, amin. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau terbaik di dalam hidupku. Kembali katakan, hanya Yesus, come on. Oh, Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau terbaik di dalam hidup. Engkau yang terbaik Tuhan. Yesus kau terbaik, Yesus kau terbaik di dalam hidupku. Yesus kau terbaik, Yesus kau terbaik di dalam hidupku. Oh, terjadi dalam hidupku Tuhan. Haleluya. Mari mulai sembaria bersama-sama, kita boleh angkat tangan kita untuk boleh menyadari hanya Yesus anugerah terindah terbaik. Ku rasakan Kau Tuhan, segenap hatiku mengangkat tangan berseru. Haleluya.
menyembah-Mu Tuhan. Sebab mereka tahu kebenarannya hanya di dalam Yesus Kristus Allah. Kami terima kemenangan yang baru Tuhan sediakan. Yes, Lord. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Ini kami penyembah-penyembah-Mu ya Bapa. Kami bersatu, mengangkat tangan kami berseru, menyanyikan pujian ini Tuhan Yesus. Menyadari bahwa Tuhan Yesus anugerah yang terindah, anugerah yang layak untuk disembah, menjadi pusat penyembahan kami sampai kapanpun, dalam kondisi apapun, dalam setiap musim, dalam setiap mood kami Tuhan. Perasaan kami tinggalkan Tuhan, tapi kami cari kebenarannya. Dalam Engkau kami terima damai sejahtera siang hari ini. Lawat setiap kami Tuhan, lawat setiap kami Roh Kudus. Rendam kami dalam hadirat-Mu yang nyata ya Bapa. Kami berdoa dan percaya. Terima kasih. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Come on, church, sing it. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy. Amin Tuhan. Kasih keras suaramu sama-sama siang hari ini. Here I am to worship You God. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to. Here I am to worship You, Lord. Here I am to worship, here I am
Amin. Amin Tuhan. Kembali katakan saudara, here I am to worship you Jesus. Here I am to worship, to bow down to you Jesus, to say this God. Amen. You're all together, all together, all together, full to me. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorak lebih dahsyat lagi. Sama sorakan haleluya. Ini pujian kami Tuhan. Ini hati kami yang rindu. Ini setiap pengharapan kami dalam nyanyian pengharapan ini Tuhan. Kami tahu kami aman bersama dengan Yesus. Kami tahu kami aman bersama dengan Allah kami yang luar biasa. Dan hari ini juga Tuhan, kami tahu Engkau berkuasa, Engkau bertahta. Dan hari ini kami pasti melihat mujizat terjadi di antara kami. Amin. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah pasti Tuhan berikan kekuatan yang terikat. Hari ini terima kelepasan dari surga. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini pujian kami di dalam nama Yesus. Sama-sama kita boleh katakan amin. Amin. Yang bersuka cita diberkati, boleh lambaikan tangan kita buat Tuhan. Kasih salam kanan kiri depan belakangmu. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Mari bebaskan roh kita memuji Tuhan pada siang hari yang baik ini gereja Tiberias. Kita tak pandang dari gereja dari suku mana, asal engkau berdiri di atas firman-Nya. Bersama-sama umat Tuhan, tepuk tangan di atas kepalamu. 1,
bersemangat memuji Tuhan, lambaikan tangan kita buat Tuhan Yesus yang percaya Tuhan penolong setiap kita. Sorak-sorekan haleluya. Haleluya. Mari tepukan yang paling meriah buat Tuhan pada siang hari ini. Kita bersyukur punya Allah yang dahsyat, Yesus namanya. Mari bersama-sama Tiberias akan suara kita. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih. Amin. Oh, besarkanlah namanya. Segala pujian bagi Tuhan. Kami muliakan Engkau Tuhan Yesus. Mari bersama-sama Gereja Tiberias sekarang. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin, amin. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Angkat tangan kita, lambaikan tangan, katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Yang bersuka cita sorak-sorekan haleluya. Sekali lagi dari awal lebih suka cita Gereja Tiberias. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Oh, aku tak dapat balas betapa besar. Begitu besar kasih-Mu Tuhan. Oh, besarkanlah namanya. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Mari sembah Tuhan di tempat ini, yang di rumah angkat suaramu, katakan Tuhan yang ajaib. Kita percaya kita punya Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang menolong hidupku. Sekali lagi yuk Gereja Tiberias, angkat suaramu, angkat suara kita buat Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong. Dia tolong saudara dan saya. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku. Mari lagi. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi lebih sukacita, katakan jiwaku ditebus oleh-Nya. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Woo!
pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dipersilakan kembali duduk sidang jemaat Tuhan yang terkasih di tempat ini di rumah. Kita bersyukur di siang menjelang sore hari kita sama-sama boleh memuji, memuliakan nama Tuhan yang semakin besar di tempat ini. Sebelum kita diberkati lebih dalam lagi, sama-sama kita akan menyaksikan yaitu video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Tidak satu pun seorang manusia yang tidak pernah mengalami krisis dalam hidupnya. Baik ia orang percaya, orang yang tidak percaya Tuhan atau ateis, baik orang tua, baik orang muda, orang kaya atau miskin. Kita semua pernah melewati krisis di dalam hidup ini. Kebenaran bahwa Allah berdaulat harus menjadi sumber kekuatan kita. Jadi untuk percaya kepada kedaulatan Allah pada masa krisis, perkatakan firman Tuhan selalu. Jadi menurut kita ada kuasa, karena firman Tuhan itu ada kuasa. Dan kita hiduplah seperti Yesus hidup. Artinya kita melayani, kita mengasihi, kita selalu mengampuni, dan juga kita kudus. Dalam kekudusan kita harus hidup suci. Ya. Kemudian kita tetap tenang dan tidak panik. Tenang itu perlu, saudara sekalian, untuk kita dapat mendengar suara Tuhan. Dan kemudian kita jaga pikiran kita untuk tidak membatasi Allah. Karena seringkali pikiran kita itulah yang mengganggu kita, yang membuat kita pesimis, kita tidak optimis, kita tidak percaya kepada kuasa Tuhan atau kedaulatan Tuhan. Padahal kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus akan memberikan kemenangan. Itu janji Tuhan Yesus kepada kita. Puji nama Tuhan Yesus bagi sidang jemaat Tuhan yang ingin menyaksikan secara full video khotbah dari Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu jemaat Tuhan dapat saksikan di dalam YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Puji Tuhan. Sebelum kita diberkati lebih dalam lagi pada kesempatan siang hari ini, saya akan terlebih dahulu izinkan kami membacakan pembacaan suara Gembala Sidang kita untuk edisi pada hari Minggu ini 27 Juli 2025. Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema sikap kita orang percaya di akhir zaman. Romo yang pertama, doa pembuka. Tuhan Yesus berkati kami semua, jemaat Tiberias, agar senantiasa berjaga-jaga dan hidup dalam pertobatan, berjuang hidup dalam kekudusan, suci pikiran, suci perkataan, dan suci segala perbuatan. Agar kami semua siap menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Dengan tekun menerima perjamuan kudus dan minyak urapan, kami semua dimeteraikan menjadi warga sorga dan akan diundang pesta di dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, bagaimana sikap kita orang percaya di akhir zaman. Yang pertama, memiliki iman yang kuat. Lukas 18 ayat yang ke-8. Tuhan Yesus sangat menghendaki kita untuk memiliki iman yang kuat. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan adalah langkah pertama untuk menjaga iman kita. Kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah usang ditelan oleh zaman. Firman Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Iman kita kepada Tuhan Yesus juga punya arti kita tidak boleh serupa dengan dunia. Kita harus berbeda dengan dunia ini. Yang kedua, jaga hati kita agar tidak terpengaruh oleh keserakahan dunia. Matius 11 ayat 29 sampai dengan 30, Yeremia 17 ayat yang ke-10. Dunia ini sering mempertunjukkan egoisme dan keserakahan. Namun sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Kita harus belajar kepada Tuhan Yesus dan mengikuti teladannya. Kita orang percaya harus memiliki sikap-sikap yang dapat mengarah kepada hal-hal yang baik dan tidak terpengaruh oleh keserakahan dunia. Yang ketiga, memiliki tekad yang kuat untuk bertahan sampai pada akhir. Matius 24 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-13. Di akhir zaman ini banyak tekanan dan tantangan yang datang kepada kita orang percaya. Tetapi sepanjang kita memegang teguh iman kita dan bertahan sampai akhir, maka kita akan selamat. Sekalipun saat ini kita hidup di zaman yang bergejolak dan penuh dengan tantangan, kita tidak perlu takut karena kita memiliki janji-janji Allah yang pasti. Bahwa kita anak-anak Tuhan pasti dipelihara, disertai, dan dimampukan Tuhan Yesus untuk bertahan sampai pada akhir. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian yang kedua, yaitu lautan api.
Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjalirlah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, jemaat Tuhan. Kita diberkati melalui pembacaan suara gembala sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, untuk minggu ini. Kita mau diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Teduhkan hati, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan siang sore hari ini kami sama-sama boleh memuji, menyembah, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya saat nama-Mu disenangkan, dimuliakan, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau punya Allah yang luar biasa. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang gak ada duanya dalam hidup kami, buat cinta-Mu tanpa batas, tanpa syarat dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh ada di minggu terakhir di bulan Juli, semua karena anugerah kebaikan-Mu Tuhan. Penyertaan begitu sempurna, rancangan-Mu penuh damai dalam hidup kami. Berkati setiap sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang ada di rumah. Lebih dalam kami mau sembah Engkau, lebih dalam kami mau memuliakan nama-Mu. Juga kami lebih dalam mau diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya sebentar firman-Mu yang ditabur, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat dalam hidup kami, menjadi rema dalam setiap langkah hidup kami. Berikan kami tidak saja cakap sebagai pendengar-pendengar yang baik, tapi kami cakap sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, kami menjadi garam dan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama ya. Terima kasih Tuhan. Dengan hati bersyukur, dengan sikap berdoa datang sama Tuhan Yesus. Kami bersembah Engkau Tuhan. Kami muliakan nama-Mu melalui puji-pujian penyembahan kami ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Sama-sama dengan hati bersyukur. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Oh Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama kembali gereja Tuhan, dengan hati bersyukur katakan, saat ini, saat indah, ku memuji
rasakan Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu. Hadirat-Mu kami rasakan Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah. Mari lebih lagi dengan hati bersyukur. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Amin, haleluya. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Gereja Tiberias sama-sama. Saat ini, saat ini, saat indah ku memuji. Kami menyembah-Mu Tuhan dan menyembah. Hadirat-Mu kami rasakan di tempat ini ya Allah. Ku rasakan saat ku sembahkan saat ini, saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku. Mari biar musik menyembah Tuhan. Mari kita naikkan mazmur kita. Haleluya Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Mari
gereja Tiberias dengan hati bersyukur, angkat suaramu pada siang hari. Hadirat-Mu ku rasakan. Benar Tuhan Yesus. Saat ini urapan-Mu ku rasakan. Saat kita bangkit berdiri jemaat Tuhan, dengan hati bersyukur sambut firman Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan. Saat ini, saat ini, oh, urapan-Mu ku rasakan. Saat aku menyembah, kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sambut firman Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan. Saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan. Saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau mulia ya Tuhan. Itu sebabnya selalu kami tersungkur dalam altar-Mu yang kudus, karena kami melihat kedahsyatan perbuatan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Hati kami penuh dengan ucapan syukur ya Tuhan. Dan ketika kami menyembah Engkau, maka berkat pasti tercurah, mujizat pasti terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami sudah menjadi tanah yang gembur, siap ditabur oleh firman-Mu, bahkan nanti akan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Maka siapapun yang hadir pulang dari tempat ini, pulang pasti bawa berkat, pulang pasti bawa mujizat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mau sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Yang percaya pulang dari tempat ini bawa berkat, lambaikan tangan. Pulang bawa mujizat, senggol kiri kanan, bilang sama dia, pasti diberkati Tuhan. Bilang. Tetapi saudara tolong jangan pernah salah konsep. Karena kalau saya ngomong tentang berkat, berkat nggak hanya ngomongin tiba-tiba punya uang, betul? Tetapi berkat itu adalah sukacita. Suami masih bisa gandeng tangan istri penuh senyuman, lirik-lirikan dan bilang I love you. Itu pun berkat Tuhan. Amin. Masih bisa lihat anak-anak kita itu pintar, cerdas. Itu pun berkat Tuhan. Angkat tangan sama-sama bilang, saya diberkati sempurna. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita lanjut serial khotbah kita tentang hadirat Tuhan. Keluaran pasal 25. Keluaran 25 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Keluaran 25 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22. Yang sudah di situ katakan amin. Seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi Alkitab, buku Alkitab, handphone, termasuk kalau nggak bawa, angkat tangan. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan yang hidup. Di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara sudah di situ, apa judul perikopnya? Ayat 10 itu perikopnya. Mengenai tabut
perjanjian. Saya baca ayat 19, saudara 20. Ini adalah bagaimana perintah Tuhan untuk membuat tabut perjanjian. Ayat 19. Buatlah satu kerub pada ujung sebelah sini dan satu kerub pada ujung sebelah sana, seiras dengan tutup pendamaian itu. Kamu buatlah kerub itu di atas kedua ujungnya. Saudara, 20 ya. Kerub, haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. 22. Dan yang diberkati dengan pembacaan firman Tuhan katakan amin. Saudara, yang barusan kita omongin adalah tabut perjanjian. Dan di tabut perjanjian itu ditutupnya, tutup pendamaian, pasti ada kerub. Yang belum pernah dengar istilah kerub lambaikan tangan? Belum pernah. Saudara, di sorga itu ada 3 makhluk sorgawi. Tentu saja selain pemilik sorga ada 3. Yang pertama namanya kerub. Namanya apa? Kalau sendirian, kalau rame-rame namanya kerubim. Maka kalau saudara lihat gereja Tiberias menggunakan kerubim sebagai logonya. Itu kerubim. Makhluk Tuhan yang menjadi tutup pendamaian tabut perjanjian. Yang kedua, saudara, namanya seraf. Kalau sendiri, kalau rame-rame namanya serafim. Yang ketiga, malah alias malaikat. Maka saudara, kita lihat ini dah yang disebut dengan tabut perjanjian. Dan uniknya, tabut perjanjian adalah tanda penyertaan Tuhan. Tema khotbah saya pada siang hari ini adalah menghadap hadirat Tuhan di tabut perjanjian. Apa tema khotbahnya? Saya ulang dulu khotbah saya minggu lalu. Bapak Ibu, selama ada tabut itu, bangsa Israel bawa tabut itu, mau dia lawan siapapun pasti menang. Bukan karena orang Israelnya jago, bukan karena orang Israelnya hebat, tetapi karena ada hadirat Tuhan. Maka kalau saudara mau lihat kemenangan, berkat dan sukacita, harus ada hadirat Tuhan. Harus ada tabut perjanjian itu. Maka saudara yang terkasih, hari ini kita akan bahas pelan-pelan. Yang siap belajar katakan amin. Saudara, untuk memahami ini, tolong jawab pertanyaan saya dengan sederhana. Siapa bangsa pilihan Tuhan di perjanjian lama? Bangsa Israel. Saudara, Israel itu kan adalah bangsa keturunan Yakub. Saya mau tanya yang kedua, Abraham orang Israel atau bukan? Kita pecah suara di sini. Yang bilang Abraham itu orang Israel, lambaikan tangan. Yang bilang Abraham bukan orang Israel, lambaikan tangan. Yang dari tadi belum ngerti apa yang saya tanya, lambaikan tangan. Saudara, Abraham punya anak, anaknya namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub itu namanya Tuhan ubah jadi Israel. Keturunan Yakub itulah yang disebut suku Israel. Abraham, Ishak bukan orang Israel, tapi leluhurnya orang Israel. Lalu kemudian Israel ini berkembang, dan mereka berkembang itu di tanah namanya Mesir. Slide biar kita ngerti. Next, lihat di tanah Mesir. Lalu kemudian Tuhan panggil seorang nabi namanya Nabi Musa. Pimpinlah bangsaku keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Dia jalan, harusnya saudara, perjalanan itu 40 hari. Tetapi karena orang Israel ditegar tengkuk nakalnya minta ampun, yang harusnya 40 hari jadinya 40 tahun. Nah, selama mereka di tanah padang pasir itu, orang Israel kan harus berdoa. Di mana mereka berdoa, di mana mereka beribadah, Tuhan bilang tolong buat namanya kemah suci. Namanya apa? Bahasa kerennya tabernakel. Kenapa disebut kemah suci? Karena ini bongkar pasang. Nanti kalau mereka pindah, kemahnya dibongkar, pindah ke tempat berikutnya dipasang lagi. Yang paham anggukan kepala. Di mana ini? Padang gurun. Tapi begitu mereka sampai ke tanah perjanjian, yang tadinya kemah suci berubah jadi slide. Next, bait suci. Nanggap? Ini bangunan yang lebih permanen. Kenapa? Karena sudah ada tempat. Orang pertama yang bangun bait suci namanya Raja Salomo. Beberapa tahun kemudian Israel kalah perang,
bait sucinya Salomo dihancurkan, dibangun yang kedua kali oleh Ezra. Lalu kemudian direnovasi besar-besaran oleh seorang raja Israel namanya Herodes. Herodes bangun bait suci itu bukan karena dia cinta Tuhan, bukan, karena dia lagi mau mengambil simpati orang Israel, lalu kemudian dia bangun besar-besaran. Tiba-tiba saudara di tahun 70 Masehi, nggak apa-apa kita belajar sejarah sedikit. Saya tahu ini jam-jam yang agak kritis. Ya. Tahun 70 Masehi, hanya untuk info, Tuhan Yesus naik ke sorga kurang lebih tahun 35 Masehi. Tahun 70 Masehi Israel kalah perang lagi. Begitu kalah perang lagi, bait suci tadi dihancurkan oleh Romawi. Berarti bangunan masih ada nggak? Bangunannya sudah tidak ada. Yang tersisa apa? Pondasinya. Kemudian sekarang ini pondasinya masih ada, tapi di atas pondasi tersebut berdirilah tempat ibadah yang lain. Mudah-mudahan saudara ngerti apa yang saya maksud. Itulah yang menjadi sumber konflik. Tetapi saudara ingat, mau dia kemah suci, mau dia bait suci, denahnya nggak boleh berubah. Wajib ada 3 ruangan. Masih gambar yang sama boleh? Coba lihat pojok kanan bawah. Ruangan pertama, coba lihat pojok kanan bawah. Yang dikelilingi oleh kain warna putih, tapi outdoor, itu namanya ruang pelataran. Yang pertama namanya apa? Saudara lihat yang ada kemah, yang indoor itu. Di dalam indoor itu ada 2 ruangan. Ruang kudus atau ruang suci, dan ruang maha kudus. Ada 3 berarti. 1, 2 ruang kudus, 3 ruang maha denahnya. Silakan lihat di pelataran itu ada mezbah bakaran, ada bejana pembasuhan. Sedangkan di ruang kudus itu mezbah ukupan, ada meja roti sajian, dan ada kandil emas atau disebut menorah yang kayak lilin ada 7 itu. Kalau sudah pernah lihat. Pertanyaannya, di mana tabut perjanjian? Ruang maha kudus. Artinya kalau engkau mau rasakan hadirat Tuhan, engkau harus masuk ruang maha kudus. Begitu. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, jangan cuma di pelataran. Bilang. Ya, harus masuk dalam ruang maha kudus. Makanya saudara, kalau kita mau rasakan hadirat Tuhan, harus ada di ruang maha kudus. Uniknya, slide masih gambar yang sama boleh? Uniknya, saudara nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk nyampe di ruang maha kudus. Harus lewat pintu depan, lewat mezbah bakaran dan seterusnya, barulah bisa masuk untuk rasakan hadirat Tuhan. Dan hari ini kita akan bahas bagaimana kita bisa merasakan hadirat Tuhan di depan tabut perjanjian. Sekali lagi, yang siap belajar katakan amin. Maka yang pertama saudara yang terkasih, ini yang kita mau pelajari. Kita masuk dulu ke pelataran. Ada apa di pelataran? Slide. Ada mezbah bakaran dan bejana pembasuhan. Apa yang dimaksud mezbah bakaran dan bejana pembasuhan? Yang pertama, kalau engkau mau rasakan hadirat Tuhan, engkau mau lihat hal-hal baik dalam kehidupanmu, engkau mau lihat kemenangan dalam pertandingan yang engkau jalankan, yang pertama harus hidup dalam pertobatan, karena kita semua sudah dikuduskan. Sama-sama bilang hidup kudus. Bilang. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia tobat. Bilang. Bilang sama yang barusan ngomong, jangan tomat. Kalau tomat, kadang tobat, kadang saudara, maka harus hidup kudus, hidup benar. Dan saudara, kenapa ini penting? Karena di pelataran ada 5 korban yang harus dilakukan oleh umat perjanjian lama. Slide. Korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan atau pendamaian, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Ya, saudara nanti bisa baca detailnya di rumah. Mungkin nanti mau ditonton lagi video ini biar saudara lebih belajar lagi. Tetapi orang Israel kasih korban tujuannya cuma 2. Yang pertama saudara, ucapan syukur, makanya ada korban sajian. Korban sajian itu isinya apa? Minyak, tepung. Tetapi yang kedua, kenapa orang Israel kasih korban? Untuk menutup dosanya. Dan kita ngerti betapa mulianya darah Yesus yang membuat setiap kita bukan hanya ditutupi dosanya, tapi dosa kita sudah diampuni.
Engkau boleh bilang, Pak Pendeta, saya orang paling berdosa di seluruh dunia. Dari 10 hukum Taurat, 11 sudah saya langgar. Tetapi ini yang saya mau katakan saudara, kalau kita datang sama Tuhan alami pertobatan, maka setiap orang punya masa lalu. Tetapi Tuhan, Dia lebih suka untuk merencanakan masa depan yang dahsyat bagi setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saya kutip kalimat Gembala Sidang, slide boleh. Pertobatan adalah ketika Tuhan Yesus memulihkan, mengampuni, dan menyucikan kita. Saat kita memutuskan untuk mengakui dosa kita, walaupun tidak layak kita ini Pak Bu, tapi Tuhan Yesus pasti akan ampuni setiap kita. Makanya dalam bahasa Ibrani, pertobatan itu menggunakan kata syub. 3, 2, ya. Kalau dalam bahasa Yunaninya, metanoia. Yunaninya apa? Metanoia itu artinya berbalik arah. Cuma orang Kristen kadang-kadang semangatnya minta ampun. Pak Pendeta, saya sudah berbalik arah 360 derajat. 360 derajat berarti kembali ke tempat itu lagi. Saudara, bertobat orang, lihat. Bertobat itu apa? Berbalik arah. Yang tadinya fokus pada dunia, fokusnya pada Yesus. Dan kalau saudara mau ngecek engkau sudah bertobat atau belum, gampang Pak Bu. Coba jawab pertanyaan saya. Kira-kira damai sejahteramu ditentukan oleh manusia atau Tuhan? Gak usah dijawab, dipikirkan saja dulu. Ya. Kadang-kadang kita gereja cuma ngelihat orang yang kita sebel, hati kita gundah gulana. Maka saatnya stop fokus pada dunia. Lihat Yesus. Kesel saya anggap maklum. Tapi kalau engkau mendekat sama Tuhan, maka kita percaya fokus kita pasti berubah lihat Tuhan. Saya nggak bilang saudara nggak boleh fokus sama yang lain. Saya nggak bilang bahwa saudara itu nggak boleh jadi kaya, cari kekayaan. Boleh. Saya doa setiap jemaat Tiberias hidup makmur. Tapi saudara juga harus ngerti bahwa itu bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah mendekat terus dengan Tuhan. Yang paling penting adalah menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerindu. Makanya saudara, hati ini harus tetap menempel erat dengan Tuhan. Slide boleh. Next. Roma 6 ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Saudara, ingat baik bahwa yang namanya dosa, ya, yang namanya dosa pasti ada konsekuensinya. Yang setuju katakan amin. Iya. Saudara pernah terobos lampu merah? Nggak usah tunjuk tangan, nggak usah. Ya. Coba ngangguk dikit aja. Yang pernah terobos lampu merah, dikit aja, gitu kan? Yang pernah terobos jalur busway, ngangguk. Nggak apa-apa, pendeta juga ngangguk. Nggak sengaja dulu kan, nggak sengaja. Tapi saya mau tanya, begitu engkau ditilang sama polisi, di-stopin sama polisi, lalu polisi bilang, Anda melanggar lalu lintas. Apakah bisa kita bilang, tapi semua kesalahan kita sudah ditanggung oleh Tuhan? Nggak bisa, saudara. Memang dosa sudah ditanggung, tapi setiap dosa pasti ada konsekuensi. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan harus hidup dalam pertobatan. Jangan gunakan kasih karunia Tuhan sebagai license to sin, sebagai izin supaya kita hidup dalam dosa. Maka yang pertama, kalau engkau mau rasakan hadirat Tuhan, jaga hidup kudus. Yang sudah jadi jemaat Tiberias lebih dari 15 tahun, berarti 15 tahun, 2010 ke bawah, lambaikan tangan. Oh ini mantan BTC. Iya BTC yang ada Grand Mall. Saudara, saya mau tanya, dari dulu visi misi gereja Tiberias nggak pernah berubah kan? Mempersiapkan jemaat yang kudus atau mempersiapkan jemaat yang santai-santai?
Ya, maka ciri utama orang Tiberias, hidupnya harus benar, hidupnya harus kudus. Sama-sama bilang, saya jaga hidup. Bilang. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Maka kalau engkau rasakan hadirat Tuhan, maka jaga hidupmu. Karena kalau hati ini nggak dijaga, saudara, jangan-jangan yang engkau rasakan bukan hadirat. Yang engkau rasakan cuma emosi sesaat. Nggak semua orang yang nangis itu karena hadirat Tuhan loh. Ya, nggak semua. Nggak semua orang, saudara, yang merinding itu karena hadirat Tuhan. Bisa jadi kedinginan. Nanggap? Tetapi hadirat Tuhan, ciri paling kentaranya adalah hidup kita pasti diubahkan. Makin hari harus semakin baik, seperti Kristus yang adalah sempurna. Sama-sama bilang, saya mau diubahkan. 2, habis masuk pelataran, maka kita masuk ke dalam ruang yang tertutup itu. Namanya ruang kudus. Di ruang kudus itu, saudara, ada meja roti sajian dan ada mesbah ukupan serta kandil emas, menorah. Mesbah ukupan nanti saya bahas. Tapi meja roti sajian itu bicara mengenai roti hidup firman Tuhan. Sedangkan kandil emas yang 7 itu, kayak ada lilinnya, itu bicara mengenai Roh Kudus. Maka saudara, yang kedua, kalau engkau merasakan hadirat Tuhan, hidup dalam firman dan hidup dalam Roh Kudus. Kalau saya simpulkan, yang kedua adalah menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan, punya waktu khusus doa sama Tuhan, bicara sama Tuhan. Dan sering saya katakan, saudara, bahwa ciri orang yang jatuh cinta sama Tuhan pasti pengen ngobrol terus-terusan. Betul? Pasti. Selalu pengen ada dekat sama orang yang kita sayangi. Itu harus punya hubungan yang manis, hubungan yang indah dengan Tuhan. Ya. Saudara, karena kalau engkau tidak punya hubungan yang manis, yang indah dengan Tuhan, maka kita sulit untuk menerima hadirat Tuhan. Harus ada hubungan yang manis, yang indah. Slide boleh berikutnya. Saudara masih ingat kisah ini? 2 orang kakak beradik, namanya Marta dan Maria. Tuhan Yesus datang ke rumah Marta dan Maria, masih ingat itu? Bilang aja masih. Siapa yang sibuk? Marta sibuk, betul? Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah mengambil bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Pak Bu, coba lihat dulu semua ke depan. Yang sibuk siapa? Marta. Dari sini kita belajar, nggak semua yang kelihatan sibuk yang diinginkan Tuhan. Mudah-mudahan saudara nangkep. Ulang. Nggak semua yang kelihatan sibuk itu sesuai dengan keinginan Tuhan. Yang paham katakan amin. Karena yang terbaik bukan sibuknya. Yang terbaik itu adalah Maria, dia datang duduk di samping kaki Tuhan Yesus, dekat dengan Tuhan. Kalau saudara mau dapat yang terbaik dari sorga, harus punya waktu khusus doa sama Tuhan. Ada momen di mana engkau boleh doa sama keluarga, bagus itu. Suami istri doa. Tapi bapak-bapak di tempat ini, Pak, engkau harus punya waktu khusus juga doa sama Tuhan. Istri saya sama saya, kita doa jam 10, jam 11 malam. Tapi ada waktu momen kita berdoa sendiri-sendiri. Istri saya dari dulu kebiasaan jam 2 subuh. Saya enggak, 4:30. Cuma kan kalau 4:30 biasanya kan ada gangguan nada. Mudah-mudahan saudara paham. Tetapi saudara, engkau harus punya. Suami-suami di tempat ini ada momen di mana engkau harus bicara sama Tuhan, bawa seluruh pergumulan keluargamu ke hadapan Tuhan. Bilang sama Tuhan. Maka harus ada hubungan yang manis, yang indah dengan Tuhan. Dan ketika engkau punya hubungan yang manis, yang indah dengan Tuhan, percayalah, siapapun yang dekat dengan sang sumber berkat,
maka pasti diberkati. Siapapun yang dekat dengan sang sumber damai, maka hidupnya pasti penuh dengan kedamaian. Uniknya, saudara tahu di ruang kudus itu, dia tidak terbuka. Slide boleh. Ruang kudus itu tempat yang sunyi. Sangat sunyi. Dia ditutup sama beberapa helai kain. Kain domba, kain kulit lumba-lumba. Sangat-sangat sunyi. Yang saya mau katakan adalah, Bapak Ibu, ada momen di mana Tuhan mau menjumpai engkau di tempat yang sunyi. Slide boleh? Next. Tuhan rindu bicara, tetapi kadang-kadang kita terlalu sibuk mendengarkan suara dunia, Pak, Bu. Ya. Tuhan tunggu kita di tempat sunyi, tapi hati kita kadang-kadang terlalu ramai dengan hal-hal yang fana. Jangan biarkan hubungan kita dengan Tuhan hanya sebatas teori, padahal Dia rindu jadi tempat kita yang sejati. Ini yang saya mau sampaikan. Kalau engkau ada masalah, tantangan, datangnya sama Tuhan. Rekan-rekan muda di tempat ini, ingat ya, ada momen orang-orang yang engkau percayai nantinya akan mengkhianatimu. Ada momen di mana engkau percaya sama orang, cerita banyak hal. Ada momen di mana cerita yang engkau sampaikan nanti digunakan oleh orang itu untuk menjatuhkanmu. Makanya saya mau katakan, manusia bisa mengecewakan. Tetapi ketika engkau ada dalam hadirat Tuhan di tempat yang sunyi, berhadapan dengan Tuhan, kita percaya disitulah sumber ketenangan bagi setiap kita. Saudara punya hubungan yang manis dengan Tuhan. Sama-sama bilang, harus punya hubungan yang manis. Maka saudara, yuk kita buat kebiasaan-kebiasaan. Sering saya tanya begini, Bapak Ibu, yang sudah baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu, lambaikan tangan. Tinggi-tinggi. Nah, puji Tuhan udah mulai bertambah. Ya, 33.000 orang. Yang perasaan saja, perasaan. Perasaan ya, perasaan. Kenapa perasaan? Karena bacanya lompat-lompat. Kadang Kejadian, kadang Ezra, maju Yohanes, mundur lagi Maleaki. Tetapi Pak Pendeta, kayaknya perasaan saya udah selesai semua. Lambaikan tangan yang pakai perasaan. Nggak apa-apa, saudara, yang penting dibaca. Cuma kan sering saya bilang, kalau bacanya nggak kronologis takutnya bingung. Baru baca Kejadian, lompat Wahyu, baru dunia diciptakan, akhir zaman. Nggak apa-apa saudara, yang penting dibaca. Dan ingat, ketika kita membaca, berdoa, bina hubungan sama Tuhan, butuh disiplin. Sama-sama bilang, disiplin. Maka disiplinkan diri kita. Bangun pagi-pagi, ya. Saya kemarin dengar ada satu orang kesaksian namanya Pak Manurung. Dia bilang begini, awalnya bangun pagi-pagi malas juga doa. Cuma paksain, lama-lama jadi kebiasaan. Maka saudara, yang namanya persekutuan yang indah dengan Tuhan harus dibiasakan. Senggol kiri kanan, bilang sama dia, mulai malam hari ini, bilang. Ya. Iya saudara. Dan kalau kita punya kebiasaan yang baik, maka percayalah yang terbaik dari sorga Tuhan berikan kepada setiap kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang ketiga saudara, yang terakhir, coba lihat Keluaran. Ini agak lompat, tapi saya akan jelaskan nanti konteksnya. Keluaran 30 ayat 34 dikatakan demikian. Mengenai apa? Ukupan yang kudus. Saudara tahu apa itu ukupan? Mirip dupa, mirip. Cuma kalau dupa itu kan seperti stick gitu ya. Kalau ukupan itu dia kayak rempah-rempah, sama-sama dibakar tapi aromanya sangat-sangat wangi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala. Wangi-wangian itu serta kemenyanan, yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Semuanya itu haruslah kau buat menjadi ukupan. Suatu campuran apa? Rempah-rempah, seperti buatan tukang campur rempah-rempah digarami, murni, kudus. Sama-sama bilang wangi dan kudus. 32 ya. 36. Perhatikan 36. Sebagian dari ukupan haruslah kau giling sampai halus, dan sedikit daripadanya kau letakkan di mana? Tabut hukum atau tabut perjanjian di dalam kemah pertemuan. Haruslah
di mana aku akan bertemu dengan engkau, haruslah itu maha kudus. Jadi kalau saudara mau berjumpa dengan Tuhan di tabut perjanjian, rasakan hadirat Tuhan, harus bawa ukupan. Yang paham anggukan kepala. Tetapi bukan saudara nanti minggu depan langsung bawa asap-asapan di sini, bukan itu. Ya. Apa yang dimaksud dengan ukupan? Ukupan, dupa, itu bicara mengenai yang ketiga, terakhir, slide. Penyembahan kepada Tuhan. Kalau engkau mau rasakan hadirat Tuhan, engkau harus hidup dalam penyembahan kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu, penyembahan beda dengan doa. Doa itu, saya minta sesuatu dari Tuhan. Tuhan berkati saya, Tuhan lindungi saya, jagai saya, itu doa. Tapi penyembahan, Kau Allah yang besar, ya, kami memuji kebesaran-Mu. Semuanya untuk Tuhan, fokusnya bukan kita lagi, fokusnya Dia. Itu penyembahan. Ya saudara, maka slide berikutnya boleh. Penyembahan itu yang seperti ini. Saudara mungkin akan bingung untuk lihatnya. Penyembahan itu menggunakan bahasa Ibrani syahah. 3, 2, ya. Bahasa Yunaninya proskuneo. 3, 2, ya. Penyembahan itu, lihat, mulai dari berlutut, sujud, bahkan tengkurap. Ini penyembahan. Tapi saudara jangan lakukan ini di gereja. Ya kalau saudara mau dalam ruang pribadi silahkan. Tengkurap. Makanya kalau saudara lihat gereja-gereja di Timur Tengah, mereka masih doa dalam bentuk sampai yang tengkurap tadi. Bertengkurap. Dan di gereja Syria mereka menyebutnya dengan syalatah. Mudah-mudahan saudara nangkep kemana arahnya. Ya kan? Tapi ingat, penyembahan itu bukan hanya bicara mengenai posisi badan kita. Penyembahan paling penting adalah posisi hati. Maka Mazmur pasal yang ke-22 ayat 4. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saya undang worship leader, pemain musik. Saudara harus tahu, berarti yang paling penting dalam penyembahan, apanya? Hati. Saudara tolong jangan salah konsep, bahwa penyembahan tidak sama dengan lagu. Lagu yang kita nyanyikan, itu hanyalah sarana supaya kita bisa nyembah Tuhan. Ya. Kenapa? Karena kalau kita langsung nyembah dengan kata-kata, mungkin kita kekurangan kata-kata, kekurangan perbendaharaan. Makanya pakai lagu. Tetapi saudara, kunci utamanya bukan lagunya. Makanya nggak bisa orang bilang, oh Pak Pendeta saya nggak bisa nyembah Tuhan. Kenapa? Lagunya kurang kena. Apa yang mau kena saudara? Karena penyembahan itu ngomongin hati. Kalau hati kita ini saudara dekat sama Tuhan, engkau nyanyi sederhana saja, maka engkau rasakan hadirat Tuhan. Engkau baru nyanyi Yesus yang termanis buat jiwaku. Kenapa? Karena bukan lagunya, hatinya. Maka kalau saudara dikit-dikit, aduh lagunya kurang pas. Bukan lagunya bermasalah, hati kita Pak Bu yang bermasalah. Maka saudara, slide berikutnya boleh. Dari Keluaran 30. Dan tentang ukupan pujian penyembahan itu, yang harus kau buat menurut campuran yang seperti itu juga, janganlah kamu buat bagi kamu sendiri. Maka penyembahan bukan untuk kita supaya kita dilihat orang, bukan. Ya, bukan. Itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu. Orang yang membuat minyak semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya sendiri, untuk dirinya sendiri, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Yang saya mau sampaikan saudara, ada momen di mana engkau harus masuk dalam level dimensi yang berbeda. Dengan apa? Penyembahan kepada Tuhan. Engkau mungkin gak bisa nyanyi, tetapi penyembahan itu masalah hati. Ketika engkau bilang, Tuhan engkau baik, engkau luar biasa, itulah penyembahanmu. Dan engkau mungkin ucapkan kata-kata yang sederhana. Tapi kalau hatimu benar, maka hadirat Tuhan pasti terasa. Saudara yang terkasih, slide penutup. Worship leader. Siapapun yang menyembah Tuhan dari tempat yang terendah dengan hati yang merendahkan hati, maka dia, mohon maaf saya typo, dia itu maksudnya kita, maka dia akan diangkat Tuhan, karena penyembahan dari tempat terdalam selalu menjangkau hati Tuhan yang tertinggi. Dan hari ini ketika engkau menyembah Tuhan, percayalah,
berkat dari tempat yang maha tinggi akan mengalir. Tuhan sendiri yang akan mengangkatnya. Bukan hanya keluar dari lembah air matamu, tetapi lebih penting dari itu, engkau masuk dalam pelukan hadiratnya yang mulia. Maka saudara, saya mau tanya, sudah berapa lama engkau merasakan, kapan terakhir kali engkau merasakan hadirat Tuhan? 3 bulan, 4 bulan lalu? Maka percayalah, mungkin hatimu sekarang ini lelah. Ingat, engkau lelah kadang-kadang bukan karena pekerjaanmu, tetapi mungkin saja karena engkau sudah mulai kehilangan fokus. Tadinya fokus lihat Tuhan, cuma karena kesibukan mulai fokus sama yang lain. Maka biarlah sore hari ini pemulihan terjadi bagi setiap kehidupan kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian ini. Kami masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Kini saatnya berdiri di altarnya. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Siang hari ini ya Tuhan, kami datang menghadap altar-Mu yang kudus. Kami mau rasakan kasih setia-Mu tercurah dalam kehidupan kami. Biarlah kuasa urapan-Mu mengalir di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Kini saatnya. Kini saatnya. Amin, amin Tuhan. Berdiri di altarnya. Sebab Allah Maha Kudus. Sebab Allah Maha Mari memuji, mari memuji. Kami rasakan hadirat-Mu. Angkat tangannya. Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Sebab Allah Maha Kudus hadir. Sekali lagi katakan bersama-sama. Ini saatnya. Ini kami ya Tuhan. Berdiri di altarnya. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Biarlah seluruh pasukan malaikat sorga ada di tempat. Ini suara kami, ini penyembahan kami ya Tuhan. Angkat tanganmu. Rasakan hadirat Tuhan siang hari ini. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Yuk angkat suaramu. Kita masuk tata sucinya Bersama para malaikat. bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesus. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yuk jujur. Ada berapa dari Anda mungkin yang hari ini hatinya udah lelah. Lelahmu bukan karena pekerjaanmu loh. Lelahmu karena engkau udah makin menjauh dari Tuhan.
Hari ini saudara, engkau mungkin merasa kayak ada kebosanan yang luar biasa. Oh Tuhan, saya begini-gini saja. Tetapi ingat, hatimu yang sekarang ini, lelah itu, yang kau rasakan, sekali lagi, bukan karena ada apa-apa di samping kita mungkin, tetapi karena engkaunya. Maka hari ini biarlah buka hatimu, karena Tuhan mau jamah setiap hati kita. Dan engkau juga tahu bahwa ada tangan yang lembut siang hari ini yang sedang menjangkau engkau di tempat yang tersembunyi itu, jauh di dalam. Maka siang hari ini engkau pandang wajah Yesus, engkau lihat keajaiban kekagum, kau lihat keajaibannya. Dan setiap saudara, izinkan saya berdoa. Tuhan, lihat anak-anakmu yang hari ini datang ke hadirat-Mu Tuhan, dengan hati yang terbuka dan dengan hati yang tertunduk di hadapan-Mu, karena kami tahu ketika kami tunduk di hadapan-Mu, maka yang terbaik yang kami terima. Kami mau hanya lebih dekat dengan-Mu ya Tuhan, karena kami tahu bahwa setiap kami, kalau kami boleh menikmati seluruh berkat sukacita dari sorga, tidak lain tidak bukanlah bukti bahwa kasih-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Itu sebabnya tidak putus-putusnya kami kagum, kami hormat atas keajaiban yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan yang berdoa, yuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, sama-sama katakan, ku kagum. Ku kagum, hormat akan. Katakan, ku kagum, hormat. Kagum, hormat. Nyatakan penyembahanmu ke hadapan Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Yuk angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku kagum. Haleluya, haleluya, haleluya. Maka mengalir urapanmu di tempat ini ya Tuhan. Kesembuhan terjadi, sukacita sorga tercurah. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Katakan ku kagum, hormat akan Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji. Kembali katakan, ku kagum, hormat. Ku kagum, hormat akan Kau. Kami kagum Tuhan, Hormat akan Kau. Engkau Allah setiap kami, Yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. yang kagum, yang mengasihi Tuhan, berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita satu dalam doa saudara. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan yang sungguh Tuhan telah berikan bagi setiap kami. Kesempatan yang sungguh indah ya Tuhan. Kami boleh terima hari ini, kami boleh menerima kekuatan yang baru melalui firman-Mu, pemahaman yang baru Tuhan Yesus yang sungguh akan mengubahkan, akan menguatkan setiap kami. Dan doa kami Tuhan, setiap kami yang mendengar jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dampingi kami Roh Kudus, sertai kami, sebab kami mau semakin hari kami semakin serupa memuliakan Allah yang telah menyelamatkan setiap kami. Kami mengucap syukur dan kami datang juga memberikan persembahan kami yang terbaik. Tuhan tolong berkati siapapun kami memberi, bahkan yang belum bisa memberi Tuhan, kami percaya apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan, yang kami usahakan,
bersama dengan keluarga kami. Tuhan yang campur tangan memberkati sempurna senantiasa sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami belajar memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Silakan kembali duduk, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Kita akan pujian sama-sama di hadapan Tuhan Yesus sambil kita berikan persembahan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami ucapkan terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan sama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Untuk itu mari kita bangkit beri bersama-sama saudara. Kita akan pujian. Tubuhmu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Katakan tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari saudara kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima. Inilah roti yang turun dari sorga. Ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku sehat, sempurna, jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Angkat seluruh kutukku agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia. Kami tolak cuci darah. Dengan ucapan syukur kami terima. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk,
kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga, perceraian kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Mulut kami kudus, tidak tipu, tidak fitnah. Kami tolak fitnah atas keluarga, atas gereja. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga bersama keluarga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, kumpul di bumi, kumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit hari ini sembuh, setiap organ tubuh sehat sempurna, setiap sel darah ditahirkan dalam nama Tuhan Yesus. Bersama keluarga kami tolak migrain, sakit kepala, vertigo, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Kami doa panjang umur, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara jangan diminum dulu, sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan. Doaku Tuhan Yesus, jemaat Tiberias, kami tolak demam berdarah, kami tolak COVID-19, kami doa anak-anak kami pintar, cerdas, IQ-nya bagus di atas rata-rata dalam nama Tuhan Yesus. Kembali sama-sama kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang perintahkan untuk mengucapkan perjamuan kudus ini, kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel dengan roti mana? Tiap hari makan tidur, jubah baru, kasut baru. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga kami semua dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang kudus, terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit, penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Maka hamba serahkan, yaitu tiap pot, tiap tetes, inilah minyak urapan dari sorga. Muliakan Tuhan, muliakan manusia. Usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami muliakan Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, melalui pengurapan yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk. Suami istri yang datang, sepakat dulu mau doa apa? Bicara sama Tuhan, nyatakan isi hatimu, pergumulanmu kepada Tuhan. Engkau yang saat ini mungkin sedang bimbang memutuskan sesuatu, bawa dalam doa. Mungkin engkau harus bimbang memutuskan untuk jual sesuatu mungkin, atau engkau mau pindah rumah, pekerjaan, kota, bawa dalam doa. Bicara sama Tuhan. Maka hamba serahkan Tuhan Yesus setiap lembar penan doa ini. Tuhan berkati, juga Tuhan sayangi, yaitu juga Pak Sinulingga, Tuhan berkati bersama keluarga, diberkati disayang Tuhan. Pak Surya bersama keluarga, juga Pak Manurung diberkati Tuhan. Pak Zega, keluarga Zega diberkati. Pak Bambang Santo Tuhan berkati, juga Pak Agus Santoso diberkati. Ibu Elpina Silalahi, Ibu Sisilia, maka juga Ibu Dr. Juliana diberkati. Siapapun mereka yang datang dengan iman, menulisnya dengan iman, berdoa, kami percaya maka setiap doa orang benar Tuhan yang jawab sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Setiap suami diurapi Tuhan menjadi imam yang kudus, bawa seluruh keluarga masuk dalam kerajaan sorga. Apapun yang dikerjakan untuk menyenangkan Tuhan, membahagiakan keluarga, diberkati Tuhan. Berkati bahkan juga setiap istri menjadi tiang doa dalam rumah tangga, penolong yang sepadan, yang setia. Berkati bahkan setiap single parent, mereka yang membesarkan anak-anak seorang diri, tidak pernah akan kurangan Tuhan yang cukupkan. Berkati setiap pasangan suami istri yang rindu punya keturunan, biar Tuhan yang turut campur tangan. Berkati juga setiap jemaat lanjut usia, kami pegang janji firman Tuhan, sampai mutih rambut kami Tuhan dengan setia menggendong kami. Anak-anak kami yang berkuliah, bersekolah, tumbuh kembang mereka sempurna. Berkati juga anak-anak kami bahkan yang belum sekolah,
rekan-rekan muda, mereka yang sedang mencari pekerjaan atau sudah berbisnis bekerja, biar Tuhan yang rancang masa depan yang terbaik untuk setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, tetap duduk, angkat tangan sejenak, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai Mazmur 23, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan doa kami untuk gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, sehat selalu dalam perlindungan Tuhan, ekstra kuasa, ekstra mujizat, bersama keluarga, anak, menantu, cucu dalam perlindungan kuasa-Mu. Pemimpin gereja kami Bapak Pendeta Argo Pariaji, Tuhan berkati, sayangi. Bapak Dr. Ariso, Tuhan berkati. Segala program-program gereja Tiberias diberkati Tuhan. Bahkan setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pada sesi yang hari ini, koordinator Pak David bersama juga istri anak-anak selalu dalam perlindungan-Mu, hamba bersama istri anak-anak selalu dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Rekan-rekan worship leader Tuhan berkati, juga Bung Sony Tuhan berkati, Bung Rudolf Tuhan berkati, rekan-rekan singer, rekan-rekan choir, juga pemain musik Bung Tian Tuhan berkati, Gerald Tuhan berkati, juga pasangan suami istri, tim asyar, kolektan, tim media, apapun yang kami kerjakan, semua kami kerjakan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah segala doa yang kami naikkan ini kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Tuhan, bangkit berdiri, arahkan hatimu, terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Yang membelah laut, yang terluka badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat sore, selamat hari Minggu.